Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Haryanti dengan NIM 8602266035 dari Prodi PGSD UT Malang Salut Pacitan. Hari ini Sabtu 18 Oktober 2025, saya akan melakukan sebuah kegiatan praktikum IPA dengan judul simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Tujuan kegiatan praktikum kali ini adalah untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme yang ada di lingkungan sekitar. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan dalam kegiatan praktikum ini adalah alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar. Baiklah, kita ke simbiosis parasitisme. Contoh yang pertama yaitu kucing dengan kutunya. Kucing dan kutunya adalah hubungan di mana kutu atau parasit mendapat keuntungan dengan menghisap darah kucing, sedangkan kucing sebagai hewan inang dirugikan karena merasa gatal dan kehilangan nutrisi. Kutu mendapatkan makanan dan tempat tinggal, sementara kucing menjadi lemah dan tidak nyaman karena gigitan kutu. Contoh yang kedua yaitu belatung dalam buah jambu. Belatung dalam buah jambu adalah hubungan di mana lalat buah atau lalat yang bertelur di dalam buah mendapatkan keuntungan karena bisa bertelur dan berkembang biak, sementara buah jambu dirugikan karena menjadi busuk, rentan gugur, dan kualitasnya menurun. Contoh yang ketiga yaitu antara hewan kepik pada tanaman terong. Hubungan antara kepik dan tanaman terong terjadi ketika kepik sebagai hama atau predator tanaman memakan daun terong sebagai tanaman inang sehingga menyebabkan kerusakan dan melemahkan tanaman. Kepik dewasa dan nimfa menghisap cairan pada daun terong menyebabkan daun menguning, layu, mengeriting hingga akhirnya daun tersebut mati. Kita beralih ke simbiosis komensalisme. Contoh pertama, antara sirih dan tanaman yang dirambati atau tanaman inangnya, di mana sirih diuntungkan tanpa merugikan tanaman inang tersebut. Sirih mendapat keuntungan karena dapat menempel dan tumbuh tegak meraih sinar matahari untuk proses fotosintesis, sementara tanaman inangnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contoh kedua, tanaman paku dengan singkong rambat. Simbiosis komensalisme antara tanaman paku dan singkong rambat terjadi ketika tanaman paku menempel pada singkong rambat untuk mendapatkan cahaya matahari, sedangkan singkong rambat tidak diuntungkan maupun dirugikan. Tanaman paku mendapat keuntungan karena mendapat sinar matahari yang cukup untuk proses fotosintesis, dan ini tidak mempengaruhi singkong rambat sama sekali. Kita ke simbiosis yang terakhir, yaitu simbiosis mutualisme. Contoh pertama, antara semut pada pohon jambu. Simbiosis mutualisme antara semut dan pohon jambu adalah hubungan saling menguntungkan, di mana semut mendapat tempat tinggal atau sarang dan pohon jambu terlindungi dari serangan hama. Semut akan menyerang serangga atau hama lain yang mencoba merusak pohon jambu, sehingga sementara pohon menyediakan habitat bagi semut-semut tersebut. Contoh
terakhir yaitu kucing dengan manusia. Simbiosis mutualisme yang terjadi antara kucing dengan manusia karena keduanya saling menguntungkan, di mana manusia menyediakan makanan, tempat tinggal, dan perawatan bagi kucing, sementara kucing memberikan persahabatan, kenyamanan, dan bantuan pengendalian hama, seperti melindungi rumah dari serangan hewan tikus dan lain-lain. Kucing domestik yang hidup bersama manusia membentuk ikatan yang kuat, di mana kucing menunjukkan kasih sayang dan manusia memberikan perhatian. Kesimpulan kegiatan praktikum IPA dengan tema simbiosis kali ini adalah: yang pertama, simbiosis parasitisme adalah hubungan dua spesies makhluk hidup yang merugikan satu pihak sehingga hanya menguntungkan satu pihak lainnya. Yang kedua, simbiosis komensalisme adalah hubungan dua spesies makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak saja namun tidak merugikan pihak lainnya. Dan yang terakhir, simbiosis mutualisme, di mana hubungan dua spesies makhluk hidup yang hidup bersama dan saling menguntungkan satu sama lain. Baik, mungkin cukup sekian untuk kegiatan praktikum IPA. Saya Eli Haryanti dengan NIM 8602266035 mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.